Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara remaja putri menjadi korban pencabulan ayah tirinya sepulang sekolah di kawasan hutan pinus di Tulungagung. Korban yang pingsan ditemukan warga di tengah hutan. Pelaku diringkus usai 5 bulan buron. Tersangka berinisial SD berusia 37 tahun digelandang Satreskrim Polres Tulungagung. Pelaku diringkus di sebuah tempat indekos di Kediri setelah sekitar 5 bulan kabur usai mencabuli anak tirinya. Peristiwa terjadi pada 7 Agustus 2023 ketika korban yang pulang sekolah dijemput pelaku. Saat melintas di kawasan hutan pinus, pelaku berpura-pura buang air kecil lalu memukul korban hingga pingsan. Saat itulah korban dicabuli dan ditinggalkan dalam kondisi pingsan di hutan. Korban baru ditemukan seorang warga pada pukul 1.30 dini hari saat berjalan di sebuah permukiman sekitar hutan. Berdasarkan keterangan korban, polisi memburu dan meringkus pelaku pada 25 Januari lalu. Kepada petugas, tersangka mengaku mencabuli korban karena sakit hati kepada ibunya alias istri pelaku. Terkait peristiwa kekerasan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan TKP adalah hutan pinus Desa Kedoyo Sendang Tulungagung, di mana korban adalah saudari PR 13 tahun pelajar dan tersangka adalah saudara SD 36 tahun. Yang menjadi miris adalah ternyata pelaku adalah ayah tiri dari korban. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, polisi meringkus pembunuh pelajar di Pacitan. Tersangka membunuh korban dengan mencampur racun sianida ke dalam kopi karena dendam. Teka-teki kematian MR, pelajar berusia 14 tahun asal desa Sudimoro, Kabupaten Pacitan, usai minum kopi beberapa pekan lalu akhirnya terkuak. Polisi menetapkan Ayu Vindi Antika, tetangga korban, sebagai tersangka. Usai hasil laboratorium forensik yang menunjukkan bahwa korban tewas akibat diracun. Kepada polisi, tersangka mengaku mencampur kopi dengan sianida yang dibelinya melalui daring. Motifnya yakni tersangka kesal kepada korban karena melaporkan pencurian anjungan tunai mandiri dan uang ibu korban senilai 32 juta rupiah. MRS yang meninggal dunia itu dicek mendatangkan dari lapor, kemudian diambil sampelnya, kemudian baru keluar beberapa hari yang lalu. Nah, dari hasil CSI itu kita dapati bahwa pemeriksaan dari sisa kopi yang diminum oleh si korban dengan hasil dari pemeriksaan ekshumasi sampel dari bagian tubuh yang dicek ke lapor itu adalah identik, yaitu mengandung sianida. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dan 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. 5 Januari 2024, MR, seorang pelajar asal Pacitan, tewas usai minum kopi. Ibu korban yang menemukan kejanggalan atas kematian anaknya melapor ke polisi hingga tim forensik Polda Jatim bersama polisi Resor Pacitan membongkar makam korban dan mengautopsi jasad korban. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, aparat Reskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meringkus 42 tersangka narkoba selama awal tahun 2024 atau bulan Januari. Total barang bukti 46,25 gram sabu-sabu dan pil double L sebanyak 2.675 butir. Sebanyak 42 tersangka narkoba diringkus Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada awal tahun 2024 atau selama bulan Januari. Barang bukti narkoba yang disita dari para tersangka yakni total 46,25 gram sabu-sabu dan pil double L sebanyak 2.675 butir. Juga barang bukti lain berupa ponsel dan timbangan elektrik.
Para tersangka mayoritas pengedar barang haram yang memasok para pengguna narkoba di kota Surabaya. Transaksi yang digunakan kebanyakan dengan cara lama menggunakan sistem ranjau. Kita tangkap kemudian keluar itu rata-rata masih menggunakan nomor 2, sehingga rata-rata pemakai itu orang-orang lain. Jadi kita akan terus melakukan hukum tentang perencanaan. Ada. Di mana Pak? Kalau segmen ini tidak berubah ya, dari 42 LP ini tidak ada anak di bawah umur, rata-rata sudah berumur semua, umur dari 29 sampai umur 48. Rata-rata Pekerjaan swasta, macam-macam swasta, tidak perlu kita sebutkan adalah swasta seperti itu. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan sopir truk pencuri ponsel di Jember. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.